Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih mempertemukan kita di dalam kajian majelis ilmu. Insyaallah kita masih pembahasan kajian fikih yaitu Ismul Ibadah, bab yang menerangkan tentang ibadah, dan ibadah ini beberapa menjadi macam bagian. Salah satunya untuk taharah atau syarat di dalam untuk terpenuhi di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemarin kita masih pembahasan tentang babun najasa wa izalatiha, yaitu bab menerangkan tentang najis dan cara menghilangkannya. Kita lanjutkan. Wal qayhu, dan nanah itu termasuk najis. Nanah yang keluar, nanah itu kan ada darah yang bercampur, itu termasuklah najis. Jadi sesuatu yang ada yang keluar dari tenggorokan atau keluar dari perut atau keluar dari bagian perut itu ada kalanya menjadi najis. Seperti dalam perut kita ini semuanya najis. Bani Adam ini yang di dalam perutnya semuanya najis. Kapan jadi najis? Ketika dia keluar. Kalau masih dalam kan tidak ada, dihukumi tidak ada keluar. Wal khayyu, dan muntah. Muntah itu termasuk najis. Kalau kita gendong anak kecil, kemudian dia kalau gumuh itu kan keluar, air susunya sudah diminum keluar lagi dari isi perutnya, jadinya muntah. Jadi kalau terkena pakaian hukumnya najis, dibersihkan. Yo seperti biasa, kasih air, hilangkan 3 sifat bau, warna dan rasa. Kemudian warasul bau, dan termasuk air kencingnya hewan. Maaf, air kencingnya kucing najis, air kencingnya binatang yang lain atau kelinci hukumnya najis. Tapi kalau jilatan kucing najis tak? Kalau kita punya wadah air minum 1 ember nih kurang 2 kula, kemudian kita nampak kucing minum langsung, suci tak kalau kita berwudu di situ? Kita lihat, kalau kita tidak nampak kucing itu makan bangkai atau najis, berarti suci. Karena yang bisa dia makan tikus, iya kita kan tidak nampak. Nah, seandainya pun di dalam kitab takdirat itu dijelaskan tagayyur takdiran, nama babnya itu, bab yang dikira-kirakan. Seandainya ada kucing nih habis makan tikus kan najis nih bagian mulutnya, kemudian dia pergi, setelah waktu dia pergi, kemudian dia datang lagi sekitar 2 jam 3 jam, dia minum air kita yang ember tadi untuk berwudu, itu bagaimana? Apakah kita najis sih? Kita hukumnya suci. Kenapa? Bisa dia sudah minum di tempat yang lain dah. Biasanya kucing itu sudah makan tuh biasanya minum. Nah, jadi kita hukumnya suci, kecuali kita nampak habis makan tikus langsung minum air yang di ember yang airnya kurang 20 maka air ini langsung muntah najis. Hukumnya najis, suci, tidak mensucikan lagi. Walaupun tidak berubah bau dan rasanya, karena volume airnya kurang 20, maka terkontaminasi berubah menjadi najis. Walaupun tidak berubah bau, warna dan rasa. Tapi Ustaz, diminum kucing tersebut tidak ada berubah warna, bau maupun rasanya pun seperti air biasa. Nah, cuman hukumnya muntah najis. Karena apa? Karena kejatuhan yang dimakan bekas mulut kucing tadi mengenai air yang kurang 20 pula, jadi hukumnya muntah najis.
Kemudian, tapi kalau airnya 2 pula atau lebih tidak berubah, mensucikan. Kemudian wal mazi, mazi ini cairan yang keluar kalau mau dengan timbulnya syahwan. Nah, Pak ya, dengan timbulnya syahwan baru keluar mazi. Sudah mazi baru mani. Ada lagi namanya wadi. Kalau wadi ini keluarnya biasanya setelah air kencing. Cuman di fikih dibahas. Kalau ciri-ciri air mani itu keluar dia tadafu. Keluarnya dengan rasa kelezatan. Terus kalau keluar dia dengan hentaan yang kuat dan dirasakan dengan kelezatan. Itu ciri-ciri mani, dan baunya berwarna putih seperti bau bau bacin ya, apa namanya. Seperti itulah. Nah, kalau wadi najis juga hukumnya. Wadi ini keluar biasanya tanpa sebab pun bisa keluar, kadang kecapean atau gimana ya. Kadang kita duduk-duduk pas sudah kita kencing, pas kita buang air kecil, kok ada licin-licin, bening dia. Nah, itu namanya wadi. Wadi, hukumnya hukumnya najis, astagfirullah. Hukumnya najis, cukup disucikan pakai air. Tidak perlu mandi. Yang wajib mandi itu cuman mani. Nah, air mazi ini hukumnya najis. Wadi hukumnya najis. Air kencing hukumnya najis. Kalau mani suci. Hukumnya suci. Cuman kalau dia sudah wudu, tiba-tiba keluar mani, wudunya tidak batal, cuman wudunya tidak berlaku karena dia dalam keadaan hadas besar, dan manfaat juga wudunya. Nah, ini dihukumi najis. Jadi kalau seandainya keluar, maka disucikan seperti biasa pakai air, hilangkan bau dan ainnya, warna dan rasanya. Sudah suci. Jadi kalau laki-laki itu punya 4 cairan. Air kencing, mazi, mani, wadi, itu cairan laki-laki. Kalau perempuan itu punya beberapa darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah istihadah, darah keputihan atau darah kotor, itu perempuan. Kalau kita cuma punya 4 cairan yang keluar dari diri kita. Nah, hukum mazi, wadi hukumnya najis. Cukup disucikan dengan air, tidak perlu mandi. Misalnya gini, terkadang kemarin kita ditelepon juga, Ustaz, saya ini tadi habis kajian subuh, tiba-tiba saya ke kamar mandi, ketika saya buang air kecil, ada cairan yang bening, yang kental. Apakah itu saya wajib mandi? Oh tidak, itu wajib. Kalau mandi itu dia keluar biasanya ada kelezatan, keluarnya dengan hentakan yang kuat. Kalau mazi ada kenikmatan, ketika orang itu syahwatnya mau naik, klimaks bahasa gitu tuh, baru keluar cairan mazi. Ini dihukumi najis. Kemudian wal maul mutaghayyiru sa'ilul min famil naim. Kemudian cairan atau air yang berubah, yang mengalir, yang keluar dari mulutnya orang tidur. Nah, kalau murni air ludah tidak najis. Kalau murni air ludah tidak najis. Tapi kalau keluarnya dari perut, kalau di dalam syarah dijelaskan usulul ilal mi'dati, yang keluar dari bagian perut, hukumnya najis. Jadi kita tengok kalau kiranya kita tidur tadi perut kita lebih tinggi dari kepala kita, kemudian keluar cairan mengenai baju, maaf, baunya berbeda sama dengan air liur biasa, maka dihukumi najis. Ganti dulu bajunya atau disucikan. Kalau mau jangan pakai baju yang ini. Nah, tapi kalau sekedar air ludah suci, contoh kita lagi sholat, maaf, tidak tahan ada cairan mau meludah, boleh itu ludah di kantong, di serbannya boleh kok, di kantong. Atau kalau kita lagi pilek bawa sapu tangan, ketika sudah keluarkan kantongnya tidak apa-apa.
Tidak batal. Kemudian walabanul mala. Kemudian omaniul kabir lahjil mutawal adim. Kemudian air maninya kalbi wal hinzir wal mutawaladi min ahadihima. Air maninya anjing dan babi hukumnya najis. Najis juga disucikan 7 kali basuhan kalau ini najis mughalazah ya. Wal labanu malat yuqalu lahmuhu ilal adami. Dan air susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, najis kecuali ila adami, kecuali manusia. Air susu manusia suci. Kita minum air susu ibu gitu, suci. Nah kalau kambing suci tak? Suci karena boleh dimakan. Sapi kita minum air susu sapi, suci tak? Suci. Nah kalau air susu hewan yang tidak boleh dimakan, haram dimakan, hukumnya najis. Kalau manusia sudah pasti suci dan hewan yang boleh dimakan suci. Boleh dimakan lagi, boleh diminum lagi, suci mensucikan. Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba air susu kambing terpercikan kepada kita. Lengkap di sini suci mensuci, tidak najis. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan terpercikan hukumnya najis. Wa amal maniyul haiwani ghairi kalbi wal khinzir wa ma tawalada min ahadihima. Dan adapun mani hewan itu ada kalanya najis, ada kalanya tidak najis. Seperti najis manio khinzir wal kalbi, anjing dan babi hukumnya najis, dan peranakan dari salah satunya hukumnya najis. Kemudian wal alaqatu wal mudghatu. Adapun daging atau segumpal daging tidak jadi najis. Contohnya yang hewan yang boleh dimakan seperti ampela, ati, itu kan berbentuk gumpalan tuh. Nah kita makan, kita sucikan, kita makan, itu tidak najis. Fathahiratun, maka hukumnya suci. Kemudian wal juz'u al-munfasiru minal hayyi kaimaitati illa sya'ral ma'kul. Kemudian sesuatu yang terpisah, munfasil dari tubuh hewan. Kemarin kita contohkan kucing. Kita sholat nih, kucing nempel ke sarung kita. Kalau bulunya banyak nempel ke sarung kita, jadinya bangkai. Berarti kita sholat bawa bangkai dasar. Tapi kalau sedikit dimaafkan karena dia hewan yang selalu dekat sama manusia. Nah, ukuran banyak sedikitnya tergantung pandangan kebiasaan orang umumnya. Banyaknya itu di sarungnya bulu kucing, maka dihukumi banyak. Ya ada bulu kucing itu sedikit, maka diukurin sedikit. Jadi ukuran tolak ukur banyak itu secara umum global cara pandangan orang. Kalau hewan yang boleh dimakan suci, seperti seperti domba, bulunya kan untuk benang jahit boleh dipakai kan, ada baju yang dari wol domba suci. Nah, hukumnya suci. Ini seperti yang tidak boleh itu hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti kalau kita makan babat tuh kan dari ini juga bulu kambing ya, kulitnya ya. Nah, suci mensucikan. Yang tidak boleh itu yang tidak boleh dimakan. Kemudian wala yatahuru syai'un mina ila salasa. Jadi ada yang tidak bisa suci daripada najis itu kecuali dengan 3 keadaan. Yang pertama al-khamru ma'al ina'iha iza sarat khalan bin nafsiha.
apabila homer itu kan kemarin homer itu hukumnya najis. Homer, minuman keras itu hukumnya najis. Tua, apapun yang memabukkan hukumnya najis, yang berbentuk cairan, main ya, cairan. Kita gen sarung ini terkena percikan bir dan najis, minuman yang alkohol jadi najis. Nah, ada kalanya homer itu bisa suci dengan sendirinya. Kapan? Ketika dia di tempat wadahnya ma'ina iha iza sorab khalan, kalau dia berubah menjadi cuko. Tapi berubah dengan binafsiha, dengan sendiri, tidak boleh dikontaminasi, dicampur, fermentasikan, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Ada nih, misalnya homer itu kan dari perasan anggur, dimasuki ke wadah, tidak diapa-apain, tiba-tiba berubah menjadi cuko. Nah, ini hukumnya bisa menjadi suci, tapi tidak boleh dimasuki sesuatu yang lain campuran. Karena di sini dipinta khala bin nafsiyah, berubah dengan sendirinya. Wal jildu mutanajisu bil maut. Nah, seperti misalnya kulit, jildu ini kulit. Ada kambing. Kambing itu kan kalau ditumbur meninggal. Numbur meninggal, mati. Jadinya bangkai. Nah, boleh kita makan, hukumnya haram. Nah, untuk kulitnya bisa jadi suci untuk kita gunakan, misalnya untuk beduk, najis atau apa, dengan syarat didabek disucikan. Nah, wayatahuru bil dab'i tahiruhu wa batinuhu, maka disucikan kulitnya dengan disama secara zahir dan batin agar lendir-lendirnya bisa hilang. Sebagaimana juga ular itu kan tidak boleh, ular itu tidak boleh dimakan. Terus disama, dijadikan dompet, dijadikan kecap pinggang. Bagaimana? Kita buat sholat nih, ular, kulit buaya kan tidak boleh makan. Mazhab kita Imam Syafi'i tidak boleh dimakan. Bagaimana? Selagi dia memang tidak boleh dimakan, tapi dia disucikan, dabe itu disuci, disama, namanya kalau bahasa kita disama, dibersihkan najisnya, lendirnya, kemudian kering, tidak ada lagi najisnya, jadi sucikan. Boleh kita buat sholat. Dompet kadang kan terbuat dari ular, kulit atau orang tua. Nah, kemudian faslun izata najasayun bimulaqati kalbi au far'ihi. Dan apabila najis sesuatu yang bertemu atau ini najis mughalaza, pembahasan najis mughalaza, khinzir wal kalbi, bila kita sentuh atau berjumpa dengan sesuatu dengan syarat salah satunya basah, maka menjadi najis. Najis itu ada najis mu'afafa, najis mutawassita, ada najis mughalaza. Nah, anjing dan babi ini termasuk najis berat, najis berat. Maka kalau sudah salah satunya tersentuh dan salah satunya basah, maka berubah efeknya menjadi najis. Anjingnya kering, dan sarung kita basah tersentuh, najis ini. Najis kan sarung kita. Ini cara menyucikannya gusli sabaan ila ihdahuna biturabi. Dicuci dengan 7 kali basuhan, dan salah satu dari 7 kali basuhan tersebut harus dicampur dengan turab, tanah yang suci. Misalnya kita punya teras kita dikencingi datang anjing di situ basah, maka teras kita berefek najis. Cara mensucikan kemana? Dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Seperti itu. Kalau kita tidak pakai tanah, tidak 7 kali basuhan, maka tidak sah. Cuma 5 kali, belum suci. Walaupun pakai sabun yang harganya mahal. Harus salah satu dicampur dengan tanah di antara 7 kali basuhan. Tapi ingat, kalau salah satunya basah,
Kalau kering sama kering tidak berefek najis. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kemarin ada anak kecil yang kencing, karpet ini. Kemudian sudah lama lupa dibersihkan, kering sendiri, bau warnanya sudah hilang. Baunya tidak ada lagi, sudah kering kayak kencingnya. Kemudian kain sarung kita kering, kita duduk di sini. Nah, kemudian pas kita berdiri tidak ada yang lengket, baunya warnanya tetap suci. Tapi kalau salah satunya basah, maka berefek najis. Nah, kain sarung saya basah, di sini saya duduk yang bekas najis tapi sudah kering, maka berefek menjadi najis. Kenapa? Karena walaupun di sini sudah kering, walaupun airnya tidak kati, karena dia belum suci. Di dalam mazhab Syafi'i, salah satu syarat membersihkan air najis dengan bilma, dengan mengalirkan air. Itu wasilah toharo mensucikan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wal afdalu fil ula summa fil ghairil akhiri. Yang afdalnya tuh di setelah basuhan yang pertama baru dicampur tanah atau dikasih tanah dulu baru disiram 7 kali. Nah, itu yang afdal. Agar basuhan tanah tersebut pergi bekas najis tersebut. Jadi yang afdalnya tanahnya sudah basuhan yang kedua boleh, yang ketiga boleh, di akhir pun boleh. Nah, memang kalau mau bersih kasih air dulu, kasih tanah baru 6 kali. Jadi afdal seperti itu. Atau suatu kasus dia ke rumah kawannya dikasih bakso itu ada campurannya salah satunya atau dicampur daging babi misalnya, maaf ya, campurin, wah enaknya bakso ini, iyo daging apa sapi, bukan daging di sebelah tuh, nah kata dia kan dimuntahkannya. Nah bagaimana ini yang di perut dia tidak bisa lagi disucikan, kasihlah air tersebut, sikok dikasih tanah, kumur-kumur 1 kali ini ke sana baru air bersih lagi. Jangan diminum. Kumur-kumur wae. Karena di sini najis tadi. Karena ada najis campuran yang makan babi tadi. Nah, solusinya seperti itu. Jadi kalau kurang 6 kali, cuma 5 kali belum suci. Dalam syariat harus sab'an, 7 kali. Dan ini yang cara membersihkan ini cuma hinzir wal kalbi. Nah, wa mata najasa baulin sabi lam yat'am ghairal laban. Yundahu. Adapun kalau selain air kencing najis anjing dan babi tadi, seandainya ini dibahas tentang air kencing anak kecil sobi yang belum umurnya sampai 2 tahun, yang belum makan kencing, tapi sulit lah ini ya, ini gambarannya untuk zaman dulu. Kalau ada anak laki-laki bayi umurnya belum sampai 2 tahun dan dia belum makan kecuali minum susu ibunya atau minum obat, ketika dia kencing cukup disucikannya dengan percik rasas, cukup dipercikan deh. Tapi kalau sudah makan bubur, makan apa lainnya, maka berlaku hukum air kencing anak bayi tadi seperti hukum kencing dewasa. Jadi dihilangkan ainnya, bau, warna dan rasanya. Nah, kalau ini berlaku untuk anak laki-laki, kalau perempuan tetaplah walaupun setahun, walaupun 3 bulan ketika dia kencing jadinya najis, wajib dibersihkan ain, warna dan rasanya seperti hukum najis air kencing orang dewasa. Nah, kalau laki-laki ini berbeda, tapi dengan syarat anak bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun. Belum makan, cuma minum susu ibunya, be. Kalau sekarang kan sulit terjadi. 3 bulan udah makan bubur. Udah makan bubur. Ini sulit. Karena itibak Nabi. Dulu Nabi SAW pernah menggendong Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau kencing, Sayyidina Hasan dan Husain, Nabi ambil air cuma percikan. Maka menjadi suci. Wajabat izalatu ainuhu wa ta'mihi wa launihi wa rihi. Dan cara menghilangkan najis wajib menghilangkan 3 sifat. 3 sifat: bau, warna dan
rasa. Contoh, di sini ada masuk kucing, kencing di sini. Jangan repot-repot kita buka karpet cuci semuanya, jangan repot kita menyusahkan diri sendiri. Misalnya kencing bagian sini, cukup bagian sini kita ambil tisu dulu atau kain yang kering, kain kering yang suci. Nah, hilangkan airnya dulu. Sekiranya airnya udah hilang, air itu air kencing udah hilang. Nah, kita siram. Sekiranya airnya udah hilang, disiram dengan air, bau, warna dan rasanya sudah tidak ada lagi, sucikan. Nah, tinggal dilap lagi. Kalau masih ada bau juga, kasih bau wangian, campur air sabun, bersihkan. Cukup di sini, peras lagi, siram lagi, rendam, ditekan lagi, peras lagi di luar. Nah, sekiranya sudah baunya udah hilang, airnya udah hilang, baru siram air suci, sudah cukup. Jangan repot-repot nyuci karpet semuanya, kan repot. Dan jangan disembari, jangan nyucinya seperti ini. Disembari semua, jangan. Cukup bagian terkena najis. Bagian terkena najis, yang bulat di sini cukup ininya banyak. Hilangkan. Jangan sampai menyebar. Kalau dia menyebar malah najisnya ta'asyar, melebar takutnya, jadi malah melebar. Jadi mudah. Kemarin kita sudah selesaikan juga. Seandainya kita lagi dalam keadaan musafir, dalam keadaan kerja. Maaf kita tidak sengaja pas kita buang air kecil tertetes di sempak atau celana kita. Nah, cukup kita nak sholat nih posisi. Udah ada bawa sempak, nak balik tak mungkin. Mau sholat Jumat, ini keliru. Bagaimana? Kita siram air, diperas, siram bagian sini ya, jangan seluruhnya. Sekira-kiranya udah rasa-rasa kita udah hilang, bau pesing udah ada lagi, maka suci. Tidak ada repot, aman gitu. Nah. Kemudian wala yadur baqa'u launin aw rihin asyura zawaluhu. Nah, tidak apa-apa seandainya ada tersisa warnanya atau rihun. Asyurah karena sulitnya untuk menghilangkannya. Contoh, ini sering terjadi, maaf. Kita lagi di jalan, mampir ke pom bensin. Terus kita buang air besar. Kan sabun tidak ada disediakan. Setelah kita maaf istinja cebok, kan sudah bersih nih Pak. Cuman ada bau. Ada bau. Karena sabun tidak kati. Nah, selagi kita sudah bersihkan airnya tidak kati, wala yadur baqo, tidak apa-apa kalau masih ada tersisa launin aurihin atau baunya. Yang penting airnya udah ada. Aman gitu, aman. Dimaafkan. Ini pernah terjadi juga. Maaf ya, saya kemarin kata dia ada pertanyaan. Kemarin kita bensin istinja. Sudah istinja, sudah bersih tangan kita, tidak ada lagi airnya. Cuman masih menyisakan bau karena tidak ada sabun. Bagaimana salah buat sholat? Sah. Karena asyura zawaluhu, sulitnya menghilangkannya. Nah, begitu juga darah kan najis. Terkena di baju yang putih, sudah dicuci, hilang nggak airnya? Hilang airnya. Baunya hilang nggak? Amisnya hilang. Karena darah itu lengket sama kain, tentu tidak bisa dihilangkan. Dimaafkan. Karena sulitnya untuk menghilangkan. Jangan dikoyai bajunya, malah sobek najis keliru, tidak. Nah, jadi semakin kita mengkaji lebih mudah di dalam ibadah. Wayadur baqa'uhuma, kalau tersisa keduanya, airnya sudah hilang, cuman bau dan rasanya masih ada. Ini tidak bisa, harus dihilangkan. Kalau tadi cuma salah satunya, yang dimaafkan salah satunya. Airnya sudah hilang, cuman tersisa baunya. Kita sucikan baunya tidak bisa hilang juga, dimaafkan. Warna air sudah hilang, cuman ada tersisa bau, dimaafkan. Atau airnya sudah hilang, baunya sudah hilang, cuman masih ada warnanya, kita bersihkan sulit, dimaafkan. Yang tidak bisa itu airnya sudah hilang, bau, warna dan rasanya masih menempel, dua sifat. Bau, warna dan rasanya masih menempel. Ini tidak bisa, harus dihilangkan dulu kedua. Tapi kalau satunya masih tersisa, masih dimaafkan karena asyura zawalhu, sulitnya untuk menghilangkan. Jadi Islam itu mudah.
Dalam kaidah yasir wala tu'asyir, permudah jangan dipersulit. Jadi kalau tahu ilmunya mudah di dalam melaksanakan ibadah. Wa in lam yakun li najasati ainin, walaupun menjadikan najis itu najis ainin, ka fajaral ma'i alaiha, maka cukup mengalirkan. Sudah dihilangkan ainnya, sudah dihilangkan warna rasanya, cukup dialirkan air siram. Nah, suci. Harus jaroy, mengalir. Tidak bisa dia pakai kain basah atau tisu basah. Tidak mengangkat najis. Ini keliru kan. Nah, misalnya ada najis, dilapnya pakai kain basah, kemudian tidak ada dialirkan lagi, belum suci. Minimal dialirkan air. Boleh pakai kain basah, dihilangkan dulu, baru terakhir siram air sedikit. Nah, baru jaroy bil ma. Sudah selesai, sebenarnya masih banyak pembahasan naik. Jadi gampang menghilangkan najis, hilangkan 3 sifat: bau, warna, dan rasa. Jadi cara menghilangkannya, hilangkan 3 sifat. Seandainya ainnya sudah hilang, tapi menyisakan bau, warnanya udah hilang, sulitnya menghilangkan, dimaafkan baunya. Itu kaidah. Seandainya ainnya sudah hilang, baunya sudah hilang juga, cuman menyisakan warna, tidak bisa dihilangkan karena sulitnya, mafu anhu, dimaafkan. Jadi mudah kan? Nah. Ada lagi namanya, insyaallah kita bahas sedikit pembahasan babul tayammum, bab menjalankan tayammum. Tayammum ini adalah al-muhadisu wal junuba li faqdil ma wal baradi wal marad. Tayammum ini adalah penggantinya air untuk dalam keadaan orang yang hadas maupun hadas kecil, wal junub, atau air tidak ada di faqdil ma, atau wal barad, di dalam keadaan dinginan. Tidak bisa kita menggunakan air. Kalau saya gunakan nih, sakit saya tambah parah, atau sakitnya tidak tambah parah, cuma sembuhnya tambah lama. Nah, ini termasuk uzur, boleh dia menggunakan tayammum. Wal marad, orang yang sakit diperbolehkan juga. Misalnya ada contoh, fulan ini junub di tengah malam. Mimpi basah dia. Badannya lagi demam, kemudian mimpi basah. Otomatis subuh kan masuk. Kalau saya paksa mandi, penyakit saya tambah parah, menggigil, ini boleh ganti tayammum. Tapi ini benar-benar. Tapi kalau masih ada air dan dia masih ada gas di rumah, ya masih bisa digunakan dihangatin, ya pakai air. Ini saya tidak kate air, gas habis, atau badannya sakit, maka diperbolehkan dia tayammum. Jadi mudah. Nah, begitu juga berlaku juga orang yang sudah suci dari haid. Perempuan sudah suci dari haid nih. Waktu sholat mau masuk, sementara dia mau mandi dulu, air dah ada. Boleh ganti nama itu tayammuma li istibahah sholat. Yang aja sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkan sholat. Nah, jadi bukan mengangkat hadas kecil, karena tayamum tidak mengangkat hadas, cuman ibahah, diperbolehkan ibadah.